ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas pada surah An-Nahl halaman 271 ayat 35 sampai 42 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوينهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 36 ani'budullah bagian tengah itu ya. Nah, itu nunnya boleh di dhammah menjadi anu'budullah karena asalnya memang u'budu. Nah, kemudian dhammah ini dipindah ke nun menjadi anu'budu. Kemudian pada ayat yang ke-37 biasanya la yahdi tapi boleh dibaca la yuhda. Kemudian pada ayat ke-39 nun ketemu lam ini boleh idgham liyubayyin lahum. Demikian juga lam ketemu lam pada ayat 40 naqul lahu boleh idgham. Kemudian fayakunu. Nah, ini nunnya boleh di fathah menjadi fayakuna. Dan ini termasuk ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran, kun fayakun. Kemudian ayat 41 lanubawwi'annahum, ini hamzahnya boleh diringankan menjadi ya. Lanubawwiyannahum. Karena hamzah itu termasuk huruf yang berat untuk orang-orang Arab. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surah An-Nahl ayat 35, wa qala dan berkata alladzina orang-orang yang asyraku mereka syirik law sya'allahu kalaulah Allah berkehendak ma'abadna kami tidak akan menyembah min dunihi dari selain Allah min syai'in sesuatu apapun nahnu baik kami wala abauna tidak pula nenek moyang kami wala haramna dan kami tidak akan mengharamkan min dunihi selain Allah maksudnya tanpa izin dari Allah min syai'in sesuatu apapun kadzalika seperti itulah fa'ala bertingkah alladzina orang-orang yang min qablihim sebelum mereka yaitu umat-umat terdahulu. Fahal maka tidaklah ala rusul bagi para rasul
illa kecuali al-balagh, menyampaikan al-mubin yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir mereka berdalil bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itu sudah dapat izin dari Allah, kata mereka. Mereka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Menurut mereka sudah dapat izin dari Allah. Itulah makna lau syaa rabbuna. Lau syaa Allah, kalau Allah mau, kami tidak akan menyembah sesuatu apapun juga. Artinya ketika Allah membiarkan kami menyembah selain Allah, berarti Allah ridho. Kalau Allah tidak ridho, Allah bisa mengubah kondisi kami dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Nah, maka mereka berhujjah bahwasanya tingkah saya ini, perbuatan saya syirik, ini Allah yang menetapkan, berarti ya sudah diridhoi oleh Allah. Nah, perlu kita ketahui bahwa iradah atau kehendak Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah iradah syar'iyyah. Yang kedua adalah iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah, kehendak Allah yang bersifat syariat. Allah mengharuskan kita menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain. Itu namanya iradah syar'iyyah. Adapun iradah kauniyah, ini adalah ketetapan Allah adanya orang-orang kafir, adanya orang-orang muslim, adanya orang-orang munafik. Nah, yang harus kita lakukan itu bukan iradah kauniyah, tapi iradah syar'iyyah. Apa yang Allah kehendaki dari kita? Suruh salat 5 waktu. Ya sudah, salat 5 waktu. Jangan dikurangi. Apa yang diinginkan oleh Allah dari kita? Mentauhidkan Allah. Ya sudah, jangan menyembah selain Allah. Maka orang-orang kafir berdalil dengan iradah kauniyah untuk membenarkan perbuatan mereka. Nah, ini tidak benar seperti ini. Karena kita dituntut untuk mengikuti iradah syar'iyyah. Allah menciptakan ada orang kafir, tetapi Allah tidak menghendaki secara syar'i bahwasanya orang-orang itu kafir. Sehingga jangan beralasan saya kafir karena ditetapkan oleh Allah, nggak bisa. Sama dengan orang yang mencuri kemudian mengatakan ini saya mencuri nggak salah. Kenapa? Mencuri ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau memang begitu, kita potong tangannya saja. Kita katakan saya juga ditakdirkan oleh Allah potong tangan kamu. Sama-sama kan? Ya, berhujjah dengan iradah kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian yang kedua dari ayat ini adalah bahwasanya kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan saja, tidak bertanggung jawab terhadap tingkahnya umatnya. Sehingga Rasulullah sudah berdakwah dengan sungguh-sungguh, ternyata umatnya malah balelau seperti ini. Mereka mengatakan kami syirik, ini sudah diizinkan oleh Allah. Nah sudah, itu bukan tanggung jawab Nabi. Nabi tanggung jawabnya sudah selesai ketika menyampaikan dakwah. Dan ayat ini bahwasanya tugas Rasul hanya menyampaikan, tidak bertanggung jawab terhadap tingkah umatnya, ini diulang-ulang oleh Allah pada ayat yang sangat banyak. Kadang-kadang Allah mengatakan ar-rusul, para rasul. Kadang-kadang Allah mengatakan ar-rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 9. Ma'alar rasuli, tidaklah kewajiban Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illal balagh, selain menyampaikan saja. Setelah menyampaikan kemudian diterima atau tidak bukan urusan dia, tapi urusan orangnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud wala haramna min dunihi min syai', kalau Allah berkehendak kami tidak akan mengharamkan sesuatu tanpa izin Allah. Ini contohnya yang disebutkan pada surat yang lain, yaitu orang-orang kafir mengharamkan hewan-hewan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ada hewan bahirah mereka haramkan, saibah, wasilah, ham. Ini semua hewan-hewan yang Allah tidak pernah mengharamkan, tapi mereka haramkan sendiri. Nah, penjelasannya apa? Ini bahirah, saibah, wasilah, ham. Ini sudah lewat dulu, sehingga nggak usah diulang lagi. Silakan dilihat pada Quran terjemah, mungkin ada penjelasannya. Kalau tidak ada pada
maka bisa dilihat pada rekaman kajian kita yang lalu. Faedah yang kedua, dalam ayat ini Allah mengatakan seperti itulah tingkahnya umat-umat terdahulu. Apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini adalah untuk tasliyah, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Allah katakan, wahai Nabi, kamu tidak usah susah dengan tingkahnya umat kamu. Karena umat terdahulu sama, tingkahnya juga seperti itu. Dikasih dalil, gak terima dalil, tapi malah mereka mendalili nabinya. Ya. Mereka berdalil bahwa tingkah kami sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 36. Walaqad dan sungguh-sungguh ba'asna kami telah mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan, seorang rasul yang disuruh menyampaikan apa? Anu'budullah, bahwasanya sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ayat ini menunjukkan bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah itu dakwahnya sama, yaitu dakwah tauhid. Itulah makna ubudullah, sembahlah Allah, maksudnya mengesahkan Allah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, semua kata ubudullah dalam Quran itu maksudnya adalah wahidu, esahkanlah Allah. Tidak hanya menyembah, karena orang kafir sudah menyembah Allah, tetapi menyembahnya dengan syirik. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan bahwasanya para nabi semuanya itu adalah bapaknya satu. Al-anbiya auladu allatin. Para nabi itu adalah bapaknya satu, ibunya yang beda-beda. Ummahatuhum syatta, ibunya beda-beda, dinuhum wahid, agama mereka satu. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Maksudnya agama mereka satu, yaitu ubudullah, tauhid kepada Allah. Tapi ibunya beda alias syariatnya beda. Syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Musa. Isi Taurat dalam bab syariat beda dengan isi kitab Al-Quran, ya. Karena syariatnya apa? Memang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah, itu taghut. Maka Fir'aun itu taghut karena ridho untuk disembah. Kemudian iblis itu taghut karena ridho untuk disembah. Kemudian para dukun, nah itu juga taghut karena ridho untuk disembah. Nah, nyembah itu tidak harus apa? Dengan sujud begitu, tidak harus. Disuruh apapun mau tanpa perlu dalil, nah, itu berarti termasuk menyembah. Tidak peduli perintahnya baik atau buruk, pokoknya dilakukan. Dukun kan begitu kan? Disuruh begini dilakukan, suruh keliling rumah 7 kali putaran dengan telanjang dilakukan. Nah, itu berarti sudah menyembah dukun tersebut. Maka semua yang disembah selain Allah, kalau dia ridho disembah, itu namanya taghut. Apakah Nabi Isa termasuk taghut? Tidak. Karena Nabi Isa tidak ridho untuk disembah. Yesus itu bukan taghut. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa itu tidak rela untuk disembah. Malaikat bukan taghut karena tidak rela untuk disembah. Faminhum, maka di antara mereka man, ada orang yang hadallah, Allah kasih hidayah. Wa minhum, dan dari mereka man haqqat, ada orang yang sudah pasti alaihi kepadanya ad-dhalalah, kesesatan. Jadi maksudnya setelah para rasul itu dakwah, itu umatnya terpecah jadi dua. Ada yang menerima hidayah, ada yang menolak hidayah. Maka ini juga bentuk tasliyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umatmu yang mau mendengarkan kamu, ada umatmu yang lari dari kamu. Gak apa-apa, karena memang umat terdahulu juga seperti itu. Nah, kata-kata haqqat alaihi dhalalah, telah pasti baginya kesesatan, maksudnya sejak dia dalam perut ibunya sudah ditetapkan sebagai orang yang sesat. Sebagaimana Fir'aun, fi batni ummihi kafiron. Khalaqallah, Allah telah ciptakan Fir'aun fi batni ummihi, dalam perut ibunya kafir, sudah ditetapkan kafir. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, sehingga Fir'aun itu termasuk yang haqqat alaihi dhalalah. Sehingga 1000 dalil dia lihat pun gak akan percaya. Kenapa Fir'aun tidak percaya kepada Nabi Musa, padahal melihat dengan mata telanjangnya bagaimana mukjizat Nabi Musa, dan hati kecilnya sudah meyakini ini Nabi. Karena dia haqqat alaihi dhalalah. Sudah ada ketetapan sejak dulunya pada takdirnya bahwa dia itu orang yang sesat.
Fasiru, maka berjalanlah fil ardi, di bumi, fangzuru, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, kana, adalah, aqibatu, akibat dari al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Jadi maksudnya umat Nabi Muhammad suruh ngambil pelajaran. Umat terdahulu ada yang iman, ada yang kafir. Nah, kalian sekarang kafir kepada Nabi Muhammad. Coba ambil pelajaran. Umat terdahulu yang mendustakan gimana nasibnya? Karena sudah dihancurkan oleh Allah. Kalian melihat bagaimana sisa-sisa kehancuran mereka. Nah, mestinya diambil pelajaran. Karena itu orang beriman harus mengambil pelajaran dari kejadian yang dia alami. Jangan terkecoh dua kali dalam satu lubang yang sama. La yuldagul mu'min, tidak boleh orang beriman tersengat min jumrin, dari satu lubang, marratain, dua kali. Anda sudah ditipu oleh seseorang, kemudian ditipu lagi oleh orang tadi, jangan. Itu berarti panjenengan tersengat dua kali dalam satu lubang. Ambil pelajaran. Orang-orang kafir itu yang mereka tidak pernah mau mengambil pelajaran, tetapi orang-orang mukmin disuruh untuk mengambil pelajaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. 37. Intahris, kalau engkau itu sangat ingin, ala hudahum, untuk memberikan hidayah kepada mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberikan hidayah, mayyudil, kepada orang yang Allah tetapkan untuk sesat. Wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka, min nasirin, dari penolong-penolong. Maksud ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memegang kunci hidayah. Hidayah itu di tangan Allah. Sehingga kalau ada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah sesat, Nabi Muhammad tidak akan bisa menunjuki meskipun sangat ingin. Contohnya siapa? Contohnya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas ayat 56. Kamu wahai Nabi tidak akan memberikan hidayah orang yang kamu cinta, tetapi Allah itulah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Sepakat ulama tafsir bahwasanya orang yang dimaksud pada ayat tadi adalah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata tahris, kamu sangat ingin, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat ingin semua orang itu dapat hidayah. Jadi beliau pengennya tidak ada umatnya yang masuk neraka. Tapi Allah sudah menetapkan umat Nabi ada yang mendapat hidayah, ada yang sesat. Sehingga keinginan Nabi tetap tidak akan terjadi. Beliau ingin semua orang dapat hidayah, nggak bisa. Dan sifat Nabi seperti ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul, harisun alaikum, yang sangat ingin memberikan hidayah kepada kalian. Rasulullah itu kalau masih hidup, Pak, lihat kita nggak ke masjid itu susah beliau. Karena apa? Pengennya semua umatnya itu ke masjid, dapat hidayah. Nah, maka mari kita jadi umat Nabi yang baik, yang kira-kira kalau Nabi masih hidup di tengah-tengah kita, Nabi senang melihat kita. Kenapa? Kita ngikuti hidayah beliau. Beliau pengennya semua orang ikuti hidayah beliau, sehingga semua masuk surga. Beliau nggak senang kalau ada umatnya yang masuk neraka. Ini turun hujan, sunnahnya kita berdoa dulu. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, hadihi rahmatullah, mutirna bifadlillah wa rahmatullah. Kemudian ayat 38. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah, jahda, dengan sungguh-sungguh, aimanihim, sumpah mereka, bahwasanya la yab'atullah, Allah tidak akan membangkitkan mayyamut, orang yang telah mati atau orang yang akan mati. Bala, jawab Allah, ya, maksudnya pasti. Wa'dan alaih, janji dari Allah, haqqa, yang benar. Walakinna, akan tetapi, aktsaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui.
Ayat ini berisi dua masalah. Yang pertama, orang-orang kafir 100% tidak yakin ada kebangkitan setelah kematian. Kalau sekarang ada orang kafir, Nasrani atau Yahudi misalnya, percaya ada surga, itu bukan surga bagi kaum muslimin. Mereka percaya ada neraka, itu bukan neraka bagi kaum muslimin. Bukan surga dan neraka yang hakiki, tapi surga dan neraka yang palsu. Kenapa? Karena agama mereka juga palsu dan kitab mereka juga palsu. Maka kalau agamanya palsu, kitabnya palsu, otomatis surga nerakanya juga palsu semua. Nah, maka akhirat yang sesungguhnya yang diyakini oleh orang-orang beriman. Kalau Nasrani meyakini adanya akhirat, itu bukan akhirat yang dimaksudkan oleh Quran ini. Sehingga sama saja mereka yakin sama akhirat sama dengan tidak yakin. Kenapa? Akhirat yang mereka yakini akhirat yang palsu. Nah, kembali ke sini, orang-orang kafir yakin 100% tidak mungkin Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Alasan mereka cuma satu, kata mereka, orang-orang dulu yang sudah mati belum ada satupun yang hidup kembali. Berarti tidak akan ada kebangkitan setelah mati. Bagi kita umat Islam, meyakini kehidupan setelah mati sangat gampang. Karena ada contoh di depan mata. Dulu sebelum musim hujan, bumi kering kerontang. Tapi begitu turun hujan, maka bumi yang mati menjadi hidup lagi. Berarti sesuatu yang mati dihidupkan oleh Allah sangat gampang. Kemudian kita meyakini Allah Maha Kuasa, kun fayakun. Dengan satu kata kun sudah terjadi. Maka semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kemudian bagian yang kedua dari ayat ini adalah kebanyakan manusia tidak paham. Dan ini ayat diulang-ulang oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran sampai ada 11 tempat. Maka ayat-ayat yang diulang-ulang berkali-kali menunjukkan pentingnya. Rata-rata manusia itu nggak paham. Karena itu jangan mengikuti rata-rata manusia. Ikutilah orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu sangat sedikit dibandingkan yang tidak berilmu. Jangan mengikuti adat, tapi mengikutilah ilmu. 39. Liyubayyina, supaya Allah menjelaskan lahum, kepada mereka, alladzi yakhtalifuna fihi, sesuatu yang mereka berselisih padanya. Waliya'lama, dan supaya mengetahui alladzina kafaru, orang-orang kafir, annahum kanu kadzibin, bahwasanya adalah mereka dulu orang-orang yang dusta. Ayat ini mengandung dua masalah. Yang pertama, Allah di akhirat akan menjelaskan kebenaran yang diperselisihkan. Orang muslim mengatakan kami berada dalam kebenaran, orang kafir mengatakan kami yang benar. Nah, siapa yang benar akan diputuskan, akan dijelaskan oleh Allah. Bagaimana Allah jelaskan? Yang benar masukkan surga, yang salah masukkan neraka. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa diadakan akhirat supaya orang kafir tahu bahwa mereka ternyata dusta. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah akan menyelamatkan mereka besok di akhirat kalau ada akhirat. Nah, itu dusta semua. Kedustaan itu disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna, mereka mengatakan, haula'i, Tuhan-Tuhan itu, syufa'auna, adalah pemberi syafaat kepada kami, indallah, di hadapan Allah. Nah, ini dusta, enggak benar. 40. Innama, sesungguhnya tiada lain, qauluna, perkataan kami, li syai'in, kepada sesuatu, idza aradna, apabila kami menghendakinya, an naqulalah, bahwasanya kami mengucapkan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Kun ini adalah kalimat Allah, fayakun ini beritanya. Jadi Allah bukan mengatakan kun fayakun, tapi Allah mengatakan kun saja, kemudian terjadi sesuai kehendak Allah. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Quran sampai ada 8 tempat kata-kata kun, 2 huruf, 3, 4, 5, 6, 7. Kun fayakun totalnya 7 huruf.
Jadi kalimat hurufnya 7 diulang-ulangnya sampai 8 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pentingnya hal ini. Bahwasanya Allah sangat mampu terhadap segala sesuatu. Karena itu kalau orang beriman minta kepada Allah, memintanya dengan penuh keyakinan. Karena Allah mampu terhadap segala sesuatu. Jangan mengatakan, ya Allah ampuni saya kalau engkau mau, ya Allah lunasi hutang saya kalau engkau mau. Jangan begitu. Tapi mintalah yang pasti. Ya Allah ampuni saya, pasti diampuni. Ya Allah lunasi hutang saya, pasti dilunasi. Kemudian ayat 41, walladzina, dan orang-orang yang hajaru, mereka hijrah fillah karena Allah, min ba'di ma, setelah zulimu dizalimi, lanubawwi'annahum, sungguh betul-betul kami akan tempatkan mereka fid dunya, di dunia, hasanah, dengan kebaikan, wala ajrul akhirah, dan sungguh pahala akhirat akbar, lebih besar, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Yang dimaksud orang-orang yang hijrah adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hijrah itu adalah hijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. 2 kali mereka melakukan hijrah. Yang dimaksud dulimu, didolimi, yaitu didolimi adalah oleh orang-orang Mekah. Ketika di Mekah mereka didolimi, disiksa dan sebagainya, sehingga mereka terpaksa pindah ke Madinah. Rasulullah termasuk muhajirin, maka muhajirin lebih afdal daripada ansar. Kenapa? Karena Rasulullah termasuk muhajirin, Rasulullah juga hijrah. Mari kita lihat hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga melakukan hijrah. Dan apa kata beliau? Ma atyabaki min baladin, betapa bagusnya kamu wahai Makkah. Wa ahabbaki ilayya, betapa saya cinta padamu wahai Makkah. Walaula anna qaumi akhrajuni, kalau kaum saya tidak mengusir saya dari engkau, ma sakantu khairak, saya tidak akan tinggal kecuali di tempatmu, yaitu di Mekah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka Rasulullah pindah ke Madinah itu karena terpaksa dizalimi. Seandainya tidak dizalimi, beliau pilih kota Mekah, karena Mekah lebih utama daripada kota Madinah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, Mekah lebih utama daripada Madinah. Imam Malik saja yang mengatakan Madinah lebih utama, tapi kata seluruh para ulama yang lain, Mekah lebih utama daripada Madinah. Yang dimaksud lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, itu adalah mereka diberi tempat yang baik, yaitu di kota Madinah. Dan hasanah, kebaikan di dunia, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu kebaikan di dunia? Tapi jangan sekali-kali kita mikir bahwasanya kebaikan di dunia itu adalah harta. Kalau kebaikan di dunia itu adalah harta, tidak mungkin Allah membuat miskin para nabi-nabi. Tidak mungkin Allah membuat miskin para wali-wali. Banyak nabi yang miskin, banyak wali yang miskin. Berarti kebaikan di dunia ini bukanlah harta. Imam Baghawi mengatakan kebaikan di dunia itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kantong panjenengan kempes, gak ada harta, tapi panjenengan dapat taufik mengamalkan Islam, itu berarti sudah mendapatkan fid dunya hasanah. Kantongnya tebal tapi gak mengamalkan Islam, gak dapat hasanah, meskipun duitnya banyak, bukan hasanah. Makanya Allah mengatakan pahala akhirat lebih besar, yaitu lebih besar daripada dunia. Laukanu ya'lamun, ini maksudnya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu tahu, maka pasti mereka tidak akan kafir, tapi pasti mereka akan pilih pahala akhirat. Jadi yang dimaksud ya'lamun ini orang-orang kafir. Kalau orang-orang muslim sudah tahu semuanya. Kemudian Allah mengatakan alladzina sabaru, mereka adalah orang-orang yang sabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap pemelihara mereka, mereka bertawakal. Ini 2 sifat orang-orang muhajirin yang dipuji oleh Allah. Sabar, tawakal. Sehingga mereka sabar terhadap gangguan dari kaumnya.
Kemudian sabar terhadap perintah Allah, disuruh hijrah, hijrah, sabar. Kemudian ketika hijrah, mereka tawakal, pasrah sama Allah. Hijrah itu gak bawa harta, Pak. Uangnya ditinggal di Mekah. Kemudian rumahnya ditinggal di Mekah. Hijrah dengan tangan kosong, gak bawa harta. Kalaupun bawa harta, itu harta yang bisa dibawa saja. Tidak semua harta dibawa, enggak. Karena kalau hijrah dengan membawa semua harta, pasti akan ketahuan oleh orang kafir, dicegat di tengah jalan. Mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi, malam hari keluar. Maka yang dibawa ala kadar saja, uang seperlunya. Maka mereka perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua sifat ini kalau ada pada kita, berarti kita sudah mirip dengan orang-orang muhajir. Mari kita sabar dan tawakal. Ini dua sifatnya para muhajirin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita jauhkan sampai di sini karena suara hujan sangat keras sehingga suara saya hampir habis. Alhamdulillahirabbil alamin.